Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dua kelemahan DC pinjol yang perlu nasabah Galbay tahu. Ikuti cara ini agar si DC kena mental dan kalian tidak mudah tertipu. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak perlu panik jika DC datang ke rumah kalian untuk menagih. Siapkan hal ini aja nih untuk mengetahui kelemahan DC pinjol untuk jadi alat melawan. Dengan ini, nasabah yang Galbay tidak perlu takut untuk menghadapi penagihan hutang. Sebab dengan mengetahui kelemahan DC pinjol ini, hal ini bisa membantu melawan saat kalian merasa terancam. Banyak nasabah Galbay yang sudah takut nih jika mendapat informasi jika DC kolektor katanya mau datang, ya. Padahal kelemahan DC pinjol ini bisa diketahui untuk penyerangan balik dan melindungi diri kalian. Nah, makanya nih, nasabah yang Galbay pinjol jangan sampai tidak tahu dua kelemahan DC pinjol ini, sebab bisa menjadi senjata kita jika kalian merasa terancam sama DC pinjol. Nah, apalagi nih saat ini banyak DC-DC pinjol yang melakukan order fiktif untuk memberikan rasa takut kepada nasabah sehingga banyak yang merasa dirugikan atas perlakuan DC atau debt collector pinjol ini. Nah, di sini saya nggak bahas tentang pinjol ilegal, karena yang ilegal nggak ada DC-nya yang datang dan nggak akan mungkin mendatangi nasabah yang gagal bayar. Yang sudah pasti ada adalah DC pinjol yang legal, tapi yang beberapa pinjol aja yang sudah punya DC lapangan. Oke, langsung saja nih. Yang pertama itu, tanyakan data diri. Bagian pertama yang perlu ditanyakan adalah data diri dari DC pinjol yang datang ke rumah. Nah, nasabah itu bisa meminta kartu identitas, surat tugas penagihannya. Mereka tuh harus membawa surat tersebut agar bisa diverifikasi apakah memang legal nih, sehingga bisa dipastikan bahwa debt collector memang ditugaskan untuk datang ke rumah kalian. Tapi jika si DC ini nggak bisa memberikan kelengkapan atau dokumen tersebut dan merasa cemas nih, DC-nya bingung nih, lebih baik kalian itu hati-hati aja. Mau usir silahkan, tapi baik-baik aja daripada gaduh. Selain itu, jangan memberikan uang kepada DC lapangan yang datang ke rumah. Lakukan pembayaran hanya melalui aplikasi yang digunakan aja. Apalagi ada yang sok-sokan baik sama DC-nya yang seolah-olah kita kasih uang tip atau bensin biar dianggap akrab, kita terlihat baik tanpa membayar hutang dan berpikir biar nggak balik lagi itu DC-nya. Padahal dengan cara ini bisa aja kalian akan diapelin lagi sama DC-nya karena melihat sikap kalian yang sok-sok baik atau sok asik sama DC-nya. Lanjut yang kedua, menganggap nasabah bodoh. Biasanya kelemahan DC pinjol yang bisa diketahui dengan mudah adalah menganggap bahwa nasabah bodoh, sehingga mereka itu dengan percaya melakukan ancaman kepada nasabahnya. Nah, mereka tuh para DC ini beranggapan bahwa nasabah yang Galbay tidak memahami aturan dan risiko pinjaman, hingga mudahnya kalian diintimidasi dan kalian dianggap bodoh sama DC-DC pinjolnya. Makanya itu nih, penting untuk kalian yang sedang gagal bayar, perluas wawasan kalian tentang resiko dan harus seperti apa saat kalian mengalami gagal bayar pinjol. Ya mungkin dengan menonton video YouTube ini atau video YouTube yang lainnya tentang edukasi gagal bayar. Nah, hal ini tuh bisa membuat mental kalian jadi kuat dan rasa tahu kalian tentang pinjaman online itu makin paham. Kalau kalian nggak paham dan takut duluan, para DC pinjol itu akan memanfaatkan semua itu untuk mendapatkan uangnya. Tujuannya ya cuma untuk kalian segera membayar aja gitu. Dengan cara itu, yaitu si DC akan sering melakukan teror dan akan terus menghubungi nasabah terus-menerus. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah dengan jangan mudah terintimidasi dan takut dengan ancaman DC pinjol. Nah, kalian itu harus lakukan perlawanan dan laporkan jika mereka membahayakan nasabah yang gagal bayar. Ada intimidasi atau perbuatan yang tidak menyenangkan, itu boleh. Jadi kesimpulannya, nasabah Galbay nggak perlu takut lagi sama DC, sebab mereka tuh memiliki kelemahan yang bisa dikulik untuk dijadikan bahan perlawanan dan pelindungan untuk kalian.